Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Haibar, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan puasanya lancar ya. Seperti biasa di Haibar ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, bagi-bagi cerita sama narasumber-narasumber kita. Oke, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang spesial nih, yaitu Life as Agit versus Life as Utas. Nah, kalau kita dengar istilah ini pasti langsung kebayang ya perbedaannya. Agit itu identik dengan kelas 12 yang sudah menjadi senior, penuh tanggung jawab dan memikirkan masa depan. Nah, sedangkan Utas itu adalah teman-teman kelas 10 yang masih berada di fase-fase awal perjalanan mereka. Nah, supaya obrolan kita makin seru, hari ini sudah hadir dua pembicara kita yang mewakili angkatan mereka masing-masing nih. Yang pertama ada Kak Septian, perwakilan dari Agit atau kelas 12. Dan yang kedua ada Berliano, perwakilan dari Utas atau kelas 10. Langsung aja kita sapa dulu. Yang pertama ada Kak Septian. Halo Kak Septian. Halo. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, seneng banget nih bisa ketemu sama Kak Septian. Boleh kenalan dulu gak sih Kak sama penonton-penonton kita? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septian Fajar, bisa dipanggil Septian. Di sini saya sebagai perwakilan dari Agit atau perwakilan kelas 12. Oke, lanjut ke pembicara kita yang kedua, yaitu ada Berliano. Boleh kenalan dulu nggak sih sama penonton kita? Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Berliano Alamsyah Akbar, bisa dipanggil Akbar. Di sini aku perwakilan dari Utas atau kelas 10. Oke, di sini kita ngobrol santai aja ya. Jadi ya nggak usah tegang-tegang Iya, banget. santai aja Kak. Santai aja. Kita mulai dari Kak Septian dulu nih. Kak, kalau kita dengar kata Agit itu atau kelas 12 nih, biasanya di bayangan aku tuh kayak ada kaitan dengan kesibukan, terus tugas-tugas dan juga tentang masa depan, Kak. Kalau menurut Kak Septian sendiri, Life as Agit itu kayak gimana sih, Kak? Kalau menurutku sih Life as Agit itu lumayan sibuk aja. Menantang juga, soalnya kan di semester 1 itu kita harus dihadapkan dengan TKA. Belum lagi kalau misalnya kita ikut organisasi, kayak kita semua ini kan anak organisasi nih, Ya, betul anak OSIM banget. semua. Nah itu di semester 1 kalau kalian kelas 12 itu bener-bener padat banget. Kayak di bulan Juli itu ada Matsama. Habis itu bulan Agustus ada Agustusan. Bulan September ada Maulid Nabi, Oktober persiapan Gantari, November Gantari plus TKA. Habis itu Desember Kopasda. Jadi semester 1 tuh bener-bener sibuk dan padat banget. Itu lumayan menantang sih ya. Jadi sibuk-sibuk banget ya. Kalau boleh Ya. tahu, Kak Septian itu selama semester 1 tuh sibuk apa nih, Kak? Selama semester 1 itu aku tergabung dalam organisasi OSIM ya. Posisinya sebagai sekretaris 2. Wah, hebat banget nih Kak Septian tergabung dalam OSIM di bagian inti ya. Wah, hebat banget. Oke, sekarang lanjut ke Berliano. Berliano, sebagai Utas atau kelas 10, tentu kan pengalaman sekolahnya masih terbilang baru ya? Iya, benar Oke, banget. menurut kamu nih, Life as Utas itu kayak gimana? Nah, Life as Utas tersendiri kalau yang awalnya tuh kan dari SMP ya. Ya. Dari Agit yang awalnya jadi Agit, dan di SMP tuh menurut aku Agit tuh melekat banget gitu jiwa Agitnya. Habis itu pindah ke SMA dan jadi Utas. Masih ada ke bawah tuh vibes Agitnya. Jadi pas Matsama tuh ada kayak part aku ngeremehin kayak kenapa sih kok disuruh buat name tag, disuruh bawa kotak makan, disuruh bawa tumbler, kayak ribet banget gitu. Ya, benar Habis banget. itu dari situ dan pas Matsama aku dimarahin habis-habisan sama Komdis. Maka dari itu kayak dengan aku masuk MAN ini dan jadi Utas tuh aku bisa dapat bisa menjadi hal supaya aku tuh nggak ngelakuin hal itu lagi, Oh, nggak jadi- ngeremehin suatu hal kecil itu. Oh ya, benar banget. Jadi kita nggak boleh ngeremehin Iya hal-hal benar, kecil gitu iya ya? karena dampaknya tuh ada aja yang kita kena. Oke, menarik juga ternyata ya. Oke, lanjut. Berarti memang ada banyak hal yang harus kita jalanin ya. Iya. Oke, lanjut ya. Dari semua pengalaman selama kelas 12 nih Kak Septian ya. Dari semua pengalaman kelas 12, hal yang paling menantang yang Kak Septian rasain itu apa sih, Kak? Kalau yang paling menantang sih pas semester 2 ya. Itu kayak di semester 2 ini kan kita masuk cuma kurang lebih 3 bulan. Ya. Itu pun sudah full sama persiapan cari-cari PTN buat yang kuliah, habis itu persiapan cari-cari kerja buat yang kerja. Jadi itu tuh lumayan menantang bagi saya, apalagi
kayak harus pisah sama teman-teman yang udah 3 tahun bareng, ketawa-ketawa bareng. Habis itu sekarang udah harus mencar, balik ke kota masing-masing, fokus sama diri masing-masing. Habis itu fokus masa depan. Itu sih yang paling menantang ya, kayak berat banget gitu. Ya, berat banget. Jadi kayak aku dengar kayak sedih gitu Iya. ya. Tapi di balik semua tantangan itu pasti ada hal yang menyenangkan juga Kak ya. Jadi menurut kakak nih, hal yang paling seru menjadi Agit itu apa Kak? Kalau hal yang paling seru jadi Agit sih sebenarnya mungkin karena kita udah sekolah 3 tahun ya di MAN 1 Jembrana. Jadi kan kita udah kenal tuh sama lingkungan sekolahnya, lingkungan teman-temannya. Itu mungkin part paling seru tuh di saat kita udah akrab banget sama teman-teman satu angkatan. Jadi kayak kebersamaannya tuh dapat banget pas jadi Agit. Kayak kita mau kemana pun pasti rame gitu. Karena kita udah akrab kan sama teman-temannya, sekolah juga udah nggak ada pengenalan lagi. Itu sih part paling serunya. Jadi udah kenal sama lingkungan sekolah, Iya. jadi semua satu sekolah kenal gitu ya. Jadi kayak mau kesana kemari tuh pasti aja ada teman. Iya, betul. Oke. Sekarang nih kan Kak Septian ini sudah berada di fase akhir-akhir sekolah nih Kak. Iya. Nah biasanya tuh kan mulai kepikiran masa depan. Menurut kakak nih, Kak Septian sendiri sudah punya gambaran nggak setelah lulus? Kalau gambaran setelah lulus sih, ini kan hitungannya aku udah nggak sekolah ya, udah dewan nganggur nih sekarang. Bener banget. Itu jadi mungkin kalau rencanaku sejak nganggur nih, udah selesai sekolah, mungkin ya fokus belajar dulu buat UTBK, karena UTBK kan ya kurang lebih sebulan lagi. Jadi rencanaku setelah lulus belajar dulu fokus UTBK, habis itu setelah UTBK ya mulailah paling cari kerja sampingan gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, Kak Septian ini mau ngincar univ apa Kak? Kalau univ aku ngincar Brawijaya sih kayaknya, Fakultas Hukum. Oh, Fakultas Hukum ya. Kalau boleh tahu Kak Septian ini masuk eligible? Masuk, alhamdulillah. Wah, banget. Keren Alhamdulillah. banget ya, alhamdulillah. Boleh nggak sih ngasih kita berdua ini Iya, tips tips. atau cara masuk eligible? Wah. Bener-bener. Kalau tips buat masuk eligible sih yang pertama sudah pasti kalian tuh nggak boleh ninggalin tugas. Apalagi kita semua di sini anak organisasi kan. Misal kalau kita keluar kelas gitu, ada hari kasih tugas di kelas, itu kita harus kerjain. Habis itu selain ngerjain tugas, sama ini sih penting juga nih buat kamu Beliano. Kamu kan masih kelas 10 nih. Iya, masih kelas 10. Masih kelas 10 tuh harus udah mulai ngejar nilai dari kelas 10. Soalnya yang dipakai untuk eligible itu nilai dari semester 1 nyampe 5. Jadi nilai dari kalian kelas 10 semester 1 nyampe nilai kalian kelas 12 semester 1. Jadi jangan nyampe tuh kalian mentang-mentang masih kelas 10 itu santai-santai dulu, jangan. Dari kelas 10 tuh kalian udah harus rajin-rajin ngerjain tugas, habis itu. Dan yang nggak kalah penting itu hormat sama guru sih. Kita harus menjaga adab kita di kelas Iya, pada guru. Adab itu nomor satu. Adab lebih biar- tinggi daripada ilmu. Iya, Betul. biar ilmunya bermanfaat. Ya, bermanfaat. Jadi tips dari Kak Septian ini benar-benar banyak ya Iya, berguna bagi kita bisa. buat Amin. eligible nanti. Bener. Oke, lanjut ya. Sekarang ke Berliano nih. Sebagai anak UTAS atau kelas 10, tentu kan pengalamannya di SMA itu masih terbilang baru ya. Nah, hal yang paling menantang bagi seorang UTAS itu apa sih? Nah, kalau hal yang paling menantang tersendiri tuh, aku kan ke MAN tuh sendiri. Yang awalnya karena pas aku SMP tuh, aku SMP di Malang, di Jawa Timur. Jadinya pas aku ke MAN tuh bener-bener nggak ada temen-temen gandengan, temen tes. Pas tes tuh aku bener-bener kayak sendiri, pas ngeliat orang-orang yang udah punya temen. Dan itu sih yang membuat aku tertantang. Yang membuat aku tertantang untuk berusaha beradaptasi lebih karena kesendirian tersebut. Gitu sih, hebat Kak. banget sih Berlianus. Dari cerita kamu nih, kamu sampai di titik ini tuh udah termasuk keren banget, apalagi Keren sih, keren. semuanya itu sendiri Iya. gitu. Oke, nah di MAN itu di masa Jembrana ini kan Iya. kamu masih kelas 10 nih. Iya. Udah tau lah ya pasti ekstra apa aja yang ada di Iya, sekolah. benar. Kalau boleh tahu ekstra yang kamu ikutin tuh ada ekstra apa aja? Sejauh ini aku masih mengikuti OSIM, habis itu puslitbas sama ekstra musik. Wah, musik. Musik. Dari suaranya aja nih kelihatan banget, kedengeran banget kalau kamu ini vokal. Benar atau enggak? Waduh, kok ketebak sih? Benar gak sih? Kamu itu nyanyiin buat kita semua satu lagu aja. Ya, Ref aja Kak sih. Ya, boleh. Lagunya bebas aja kan ya? bebas, tergantung Oke, coba ya. mau nyanyi yang mana. Oke, boleh.
Pada setiap mendungnya, setiap derita ku kan ada, selalu untukmu, temani setiap derita. Jadi, aduh, lupa. Tapi wah, suaranya keren. Segitu dulu aja, ntar fullnya bisa besok-besok. Iya, benar. Nanti kamu itu nyanyiin buat kita ya. Boleh. Oke, lanjut nih ke topik. Kan kamu ini banyak ekstra yang kamu ikuti ya. Iya. Boleh tahu cara kamu ngatur jadwal itu gimana sih? Kalau untuk ngatur jadwal, aku pakai skala prioritas. Jadi aku mendahuluin mana yang lebih penting. Semuanya memang penting, tapi pasti kan ada deadline yang tertera. Jadinya aku harus pinter-pinter memilih prioritas gitu. Hebat banget. Jadi skala prioritas itu juga penting ya. Jadi kita Iya. bisa memilih mana yang lebih penting dan mana yang lebih dahulu. Iya, Gitu ya? benar. Oke. Karena kalau kita salah melangkah tuh pasti bakal keteteran kitanya, yang lupa ngerjain tugas ini, tiba-tiba nilainya kosong atau kayak gimana gitu. Setuju. Apalagi kita anak organisasi ya. Iya, Jadi benar, pintar ya. ngatur Iya, betul. jadwal. Oke. Nah, kalau kita bandingin sedikit nih, menurut Kak Septian dulu. Oke. Melihat teman-teman UTAS yang sekarang, apa sih hal yang paling kakak ingat dari masa kelas 10 dulu? Wah, kalau aku pas masih UTAS sih bisa dibilang lumayan bandel ya, sedikit. Lumayan sedikit bandel. Habis itu jarang masuk kelas, ranking 28 dari 30 siswa. Oh. Jadi bisa dibilang aku pas kelas 10 tuh ya sedikit bandel lah. Jadi aku ngelihat UTAS-UTAS sekarang itu kayak Berliano contohnya tadi seperti yang udah dibilang. Itu aku udah ngelihatnya keren banget sih, kayak udah tahu mau jadi apa di mana, habis itu udah tahu cara ngatur waktu, udah ikut ini itu, menurutku udah keren banget sih. Oh, mantap, keren banget. Tadi Kak Septian bilang kelas 10 itu ranking 28 ya? Iya, 28 dari 30 siswa semester 1. Tapi dapat Dapat eligible. eligible. Gila, keren banget. Nggak kebayang Iya. perjuangan Kak Septian belajar. Waduh, keren banget nih Kak Septian. Oke, pasti banyak kenangan juga ya di balik hal itu. benar. Nah, lanjut nih ke Berliano. Oke. Melihat Kak Septian sebagai Agit, Iya. apa sih yang kamu bayangkan tentang kehidupan di kelas 12 nanti? Nah, yang aku bayangkan dari tadi tuh, otak aku tadi udah berisik banget tuh. Mulai tadi yang katanya ada TKA, habis itu yang kalau anak organisasi ntar TKA-nya gabung gantari. Betul. Habis itu belum lagi SNBP, ngejar eligible, itu sih yang dari tadi berisik di otak aku. Bener banget sih. Aku jujur sebagai awet ya juga. Waduh, ini udah mulai Iya, bener. pas-masa yang sibuk banget ya. Iya. Lagi dari kelas 10 tuh bisa santai, masuk kelas 2 nih kayak aduh, ini lagi bentar ada yang TKA. Bener. Belum lagi belajarnya, belum lagi nyari eligible biar dapat persiapan. univ impian kita gitu. Iya, betul banget tuh. Iya, karena kan di setiap fase sekolah itu ada tantangan tersendiri. Iya, betul. benar. Langsung aja kita lanjut. Terakhir ini dari Kak Septian, Oke. ada nggak sih pesan atau tips buat teman-teman UTAS yang baru memulai perjalanannya di sekolah? Kalau buat teman-teman UTAS sih sebenarnya saranku yang pertama, kalian itu udah harus mikirin besok kalian mau kuliah di mana, jurusan apa, itu kalian udah harus mikirin dari sekarang. Soalnya nanti kalau kalian nggak mikirin, itu kan pas kelas 11 tuh nanti bingung gitu loh. Misal kalian mau masuk teknik, sudah pasti kelas 11 bakal masuk ke Saintek. Jadi kalian udah harus mikirin besok tuh mau kuliah jurusan apa gitu. Habis itu yang kedua, kalian itu udah harus mikirin diman mau jadi apa. Itu menurutku salah satu yang penting ya. Wah, jadi banyak juga ya. Iya, misalnya nih kalian suka fotografi atau videografi, itu bisa gabung ke Mustika. Habis itu kalian suka bahasa, bisa gabung ke Puslitbas, suka organisasi, bisa gabung ke OSIM. Itu kalian udah harus pikirin dari kelas 10. Pokoknya jangan nyampe kalian tuh datang belajar pulang. Jangan sampai kayak gitu sih. Soalnya menurutku ya, di kelas 11 itu kalian harus ngisi seru-serunya masa kalian SMA tuh di kelas 11 kalau menurutku. Bener banget sih. Jadi itu masa-masa kelas 11 kalian harus isi sama hal-hal yang seru, hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif. Itu di kelas 11 sih, banyakin prestasi aja. Nggak ada yang nggak punya prestasi, men.
Prestasi lo. Asik. Asik, India banget nih kayaknya. Iya, betul. Cari prestasi lo. Wah, jadi pesan atau tips dari Kak Septian ini banyak ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton atau yang lagi dengerin, tolong dicatat ya karena juga bisa jadi Arsip. Ya, bener banget. Dan nih gantian Beriano. Waduh. Beriano, apa sih harapan atau target kamu selama menjalani masa sekolah ini? Nah, kalau harapan tersendiri buat aku pengen menggali lebih dalam lagi kayak apa sih Man 1 Jemberana ini, ada apa aja di dalamnya, karena kan di kelas 10 ini memang sudah mulai beradaptasi tapi belum sepenuhnya beradaptasi. Terus apa tadi soalnya? Harapan dan atau target? Oke, untuk target tersendiri aku ingin saat keluar dari Man 1 ini aku bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar dan bisa keterima di universitas yang aku inginkan dan di jurusan Amin. yang sesuai dengan apa yang aku bisa. Wah, amin. Amin. Semoga terima di universitas yang kamu impikan. Kalau Iya. boleh tahu universitas apa sih yang kamu incar? Kalau boleh jujur sebenarnya universitasnya masih belum ketemu sih buat apa. Tapi kalau kok buat apa? Belum ketemu. Di mana? Iya, di mananya. Oke. Tapi kalau jurusan tuh udah ada kepikiran tuh kepengen masuk ilmu komunikasi. Wah, kalau ngomong-ngomong tentang komunikasi berarti ada hubungannya tentang public speaking ya? Iya, benar, public Kalau speaking. tentang public speaking itu cita-cita kamu apa sih? Oh, kalau untuk cita-cita sendiri aku pengen jadi motivator. Oh. Dari pengalaman-pengalaman yang kayak udah aku cari gitu, udah aku alamin gitu. Supaya orang-orang tuh nggak hilang arah juga. Keren sih, keren. Harus nyari komunikasi. Iya, benar. Motivator. Iya. Keren banget. Nah, nggak terasa nih obrolan kita sudah nyampe di penghujung. Iya. Nggak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol santai banget. Jadi Saking serunya saking sampai- serunya, tapi aduh, ini nggak kerasa udah di akhir. Iya, benar-benar. Dari obrolan kita hari ini kita bisa melihat bahwa setiap fase di sekolah itu punya tantangannya tersendiri, Iya, betul sekali. masing-masing. Dan UTAS adalah fase untuk belajar, mencoba banyak hal, sedangkan Agit itu adalah fase mempersiapkan masa depan yang lebih matang ke depannya. Iya, Benar, betul, kan? betul. betul banget. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kepada pembicara kita Kak Septian dan Berliano yang sudah mau sharing-sharing nih cerita-cerita kalian, atau mungkin kalian tadi sudah membagikan tips and trik tentang eligible, tentang kemandirian. Iya, Terima kasih. iya. Terus jangan lupa buat penonton yang lagi dengerin, sahabat Haibar nih yang sudah mendengarkan, terima kasih karena sudah mau menonton dari episode 1, 2 hingga sekarang episode terakhir. Saya sebagai host, saya Akmal Huda sebagai host, pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di Haibar season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.